Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Meca Sari. Nama saya Naifa Putri Ramadhani. Nama saya Mozafara Zulkia. Nama saya Emraka Ramadan. Nama saya Emrau Punazam. Di sini kami akan menjelaskan fenomena antro dan faktor-faktor yang mempengaruhi antroposen. Fenomena antro atau fenomena antropogenik. Fenomena antro adalah perubahan atau kejadian di lingkungan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini dapat bersifat positif, misalnya pembangunan berkelanjutan, atau yang bersifat negatif, misalnya pencemaran lingkungan. Raka, kamu paham nggak sih contoh fenomena antro itu bagaimana? Aku nggak paham. Kalau kamu paham nggak? Aku juga kurang paham. Coba kamu tanya Moza dan Meca. Moza, Meca, apa contoh fenomena antro? Contoh fenomena antro ada urbanisasi, yaitu pemusatan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau kawasan industri. Dan timbul masalah seperti kemacetan, kekurangan air bersih, dan permukiman yang kumuh. Selanjutnya, ada deforestasi atau pembangunan hutan, biasanya untuk pembukaan lahan pertanian perkebunan atau permukiman. Dampaknya mencakup erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim mikro. Ada polusi seperti polusi udara berasal dari kendaraan, pabrik, pembakaran, dan sampah. Polusi air dari limbah kosmetik, industri, dan pertanian. Polusi tanah, pencemaran akibat bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat. Perubahan iklim global. 1. Akibat emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. 2. Menyebabkan suhu bumi naik, pencairan es kutub, dan naiknya permukaan laut. Selanjutnya, pertanian modern. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Sistem pertanian monokultur mengurangi keanekaragaman hayati. Faktor-faktor yang mempengaruhi antroposfer. Antroposfer adalah bagian biosfer atau geosfer yang mengalami pengaruh langsung dari aktivitas manusia. Berikut faktor-faktor antroposfer. 1. Pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat menuntut perluasan permukiman, fasilitas publik, dan lahan pertanian. Akibatnya tekanan terhadap sumber daya alam semakin besar. Perkembangan teknologi mempermudah eksploitasi alam seperti penambangan, pertanian intensif, dan pembangunan ini. Instruktur namun juga bisa mendukung pelestarian, misalnya teknologi energi terbarukan. Ekonomi. Negara dengan ekonomi berkembang cenderung dengan memaksimalkan pemanfaatan alam untuk industri. Kepentingan ekonomi jangka pendek kadang mengabaikan dampak ekologis. 4. Kebijakan pemerintah, regulasi tentang tata ruang, pelestarian hutan, atau pengolahan limbah sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di antroposfer. Akan yang lemah atau korupsi bisa memperparah kerusakan lingkungan. Budaya dan gaya hidup. Konsumerisme dan gaya hidup tidak ramah lingkungan mempengaruhi eksploitasi sumber daya. Contoh, penggunaan plastik sekali pakai, pemborosan listrik, atau ketergantungan kendaraan pribadi.